Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini untuk kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab an-nafaqah 'alal 'iyal, bab memberi nafkah kepada keluarga. Iyal yaitu orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab ya kita atau di bawah tanggung jawab seseorang untuk dia berikan nafkahnya. Dan kita sudah membahas ya apa yang dimaksud dengan nafkah ya. Kapan nafkah itu menjadi sesuatu yang wajib dan kapan nafkah itu hanyalah hukumnya sunat. Dan juga telah kita lewati batasan dari nafkah yang harus diberikan kepada keluarga. Ya, berapakah batasannya ya. Kemudian juga telah kita lewati syarat yang menjadi wajibnya nafkah itu atas seseorang kepada orang lain ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Masuk hadis ke 292 ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas semoga Allah meridainya, fi hadithihi tawil alladhi qaddamnahu fi awalil kitab fi babin niyyah, dalam hadis yang panjang yang sesungguhnya telah kami sampaikan di awal-awal kitab pada bab niat ya, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'al fi fiyyi imra'atik, muttafaqun alaih. Hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab atau dalam bab niat ya. Hadisnya itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang panjang, yaitu kisah atau kejadian di mana saat itu ya sakit dan dia memiliki harta yang banyak dan meminta izin kepada Nabi SAW, bolehkah dia menginfakkan seluruh hartanya ya, atau setengahnya ya, atau 2/3-nya kepada orang lain, karena ahli warisnya cuman anaknya saja ya. Kalau nggak salah hadisnya itu yang panjang itu ya. Apa itu hadis Jabir ya, yang lain kita lihat dulu. Oh iya ya, hadisnya itu hadis yang ke-6 dalam Kitabun Niyyah ya. Hadisnya panjang. Yang jadi inti permasalahan dibawakan dari sabda Nabi terkait dengan kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innaka lan tunfik nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan suatu nafkah ya. Nafkah secara umum, tabtaghi biha wajhallah, yang kau keluarkan dari nafkah itu, ini
kau keluarkan bagian dari hartamu, materi yang kau miliki, mau uang ya atau material yang lain ya yang kau keluarkan, tapi dengan syarat dikeluarkannya itu benar-benar ikhlas lillah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk dalam hal ini ya seorang ya mengeluarkan uangnya untuk kendaraannya yang dia pakai untuk taat ya, kendaraannya yang dia pakai dan memudahkan dia untuk pekerjaannya, yang dia melaksanakan pekerjaan itu juga adalah untuk mencari nafkah ya. Maka apa yang dibelanjakan, dikeluarkan oleh seseorang untuk kecukupan kehidupannya ya, dan dia lakukan itu mengharap wajah Allah, menjalankan aktivitasnya dengan penuh kesadaran diri, itu adalah yang Allah perintahkan, itu jalan yang Allah ridhai, itu yang harus dia lakukan dari kegiatannya, sehingga dia mengeluarkan hartanya, ya. Maka apapun itu, nafkah secara umum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam unfik alaik, wahai anak Adam, infaklah, ini belanjakan harta kalian, ini belanjakan pada apa yang Allah cintai dan ridhoi, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan kita sendiri. Selama itu tidak berlebihan ya, dan bukan membuang-buang harta, tidak melampaui batas, tidak mubadzir ya. Dan itu adalah kebutuhan yang memang kita butuhkan sehingga kita beli yang menjadi kebutuhan kita, maka itu masuk dalam kategori infak yang kita keluarkan, dan dijanjikan oleh Allah akan ganti. Ya ibna Adam unfik alaik, wahai anak Adam, infaklah, aku akan infak pada kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah ya, kita diajarkan ya oleh agama kita untuk memiliki jiwa-jiwa yang pemurah dalam membelanjakan harta yang kita miliki. Yang penting adalah kita pastikan kita belanjakan itu jalannya benar, karena itu pasti diganti sama Allah. Mau kita makan sendiri atau dimakan orang lain, apalagi kewajiban yang memang untuk kita penuhi, keluarga kita, orang tua kita ya. Yang penting adalah pastikan yang kita keluarkan itu adalah di jalan Allah, kita ikhlas dalam mengeluarkannya, dan dibelanjakan bukan untuk hal-hal yang haram ya, atau dibelanjakan untuk suatu kebutuhan yang kita butuhkan atau orang lain yang membutuhkannya untuk kita bantu, maka itu termasuk dalam keumuman Allah akan ganti. Ya. Adapun seorang yang menahan diri atau menahan hartanya, nggak mau dikeluarkan, jangankan buat manfaat orang lain, terkadang buat kepentingan dirinya sendiri dia nggak mau keluarkan. Ini namanya bakhil. Ya. Dan orang yang bakhil, yang menahan, membelanjakan hartanya nggak barokah, dan itu pun tidak akan menambah apa yang dia miliki, ya. Dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, orang yang beruntung ya, yang diberikan taufik oleh Allah, ya dia keluarkan hartanya itu. Dia belanjakan hartanya itu. Ya. Dengan tanpa melampaui batas, ya, pemborosan. Ya, tapi tepat guna. Walaupun mungkin sampai habis, janji dari Allah, Allah akan ganti. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika ada yang harus kita keluarkan dari harta kita, dan itu kepentingan, apalagi kita pastikan jalannya itu benar, maka kita nggak perlu menahan-nahan ya harta kita itu untuk kita keluarkan. Toh akhirnya kita nggak bawa mati juga. Ya, kita simpan-simpan buat entar, nanti, dan seterusnya, dengan perkiraan yang diiringi rasa takut ya, dan kerakusan untuk pemilikan, penguasaan harta tersebut. Ini nggak bermanfaat sedikit pun juga. Ya, akhirnya kita mati juga nggak bawa apa-apa. Ya, justru yang kita keluarkan benar di jalan yang Allah cintai dan ridhoi, itulah harta kita sesungguhnya.
Dan kita nggak rugi untuk itu. Ya, dan dijanjikan oleh Allah, Allah akan ganti. Mau yang kita keluarkan buat diri kita, mau kita keluarkan buat orang-orang yang berada di bawah kewajiban kita nafkahnya, atau kepada orang lain yang memang membutuhkan untuk kita beri. Ya. Ya ibn Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, infaklah, aku akan infak kepada kalian. Ya, aku akan infak kepada kalian. Justru nanti akan datang keterangan. Siapa yang menahan-nahan hartanya tanpa alasan yang berarti, tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, semata-mata dalam rangka kerakusan dan kecintaannya kepada harta, ini orang akan berada dalam kerugian, mendapatkan doa kejelekan dari malaikat untuk orang-orang yang menahan hartanya tidak dia belanjakan, padahal harta itu harusnya dikeluarkan untuk suatu kebutuhan atau pembelanjaan yang dia harus keluarkan. Justru dia akan rugi. Ya, dia akan merugi ya, dengan apa yang dia miliki dan sikapi dengan kerakusan seperti itu. Ya. Walhal wa innaka lan tunfik nafaqatan. Kalian tidak menginfak suatu infak apapun itu, nafkah apapun itu. Ya, apapun itu. Ya. Tentu kalau kita boleh menggunakan skala prioritas ya dalam amal karena keterbatasan yang ada pada kita, ya tentu ya itu lebih bagus lagi. Seorang ketika membelanjakan hartanya, dia melihat skala prioritas mana yang harus dia dahulukan, dia utamakan, sehingga hartanya itu lebih tepat guna, hartanya itu lebih banyak manfaatnya. Ya, tentu prioritas yang utama ya belanja untuk kita belanjakan yang pertama adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Itu yang tidak boleh kita sia-siakan. Kewajiban untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita, atau zakat yang memang harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki, ya, maka itu yang harus diprioritaskan, yang Allah wajibkan. Setelah yang Allah wajibkan dari harta yang harus kita belanjakan, selebihnya perkaranya itu berlebih kurang. Untuk apa kita dahulukan harta kita itu? Ya, itu bisa lebih utama terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, keadaan. Menginfakkan di keadaan manusia dalam keadaan kelaparan, kesusahan. Ya, kemudian kedekatan orang yang kita beri, ya, kemudian juga momen, ya, momen-momen yang utama untuk kita berikan pemberian, ya, kemudian juga maslahat manfaatnya, ya, semakin dia adalah harta yang langgeng untuk terus dimanfaatkan dan tidak habis-habis, nah itu akhirnya berlebih kurang kualitas apa yang kita keluarkan. Nah, seorang muslim diajarkan oleh agamanya untuk dia berpikir dan mengatur sedemikian rupa, ya, sebaik mungkin mengusahakan kalau yang dia keluarkan setelah yang Allah wajibkan benar-benar memiliki guna yang sangat banyak, ya, hingga akhirnya harta itu yang Allah titipkan kepada kita sekalian menjadi harta yang barokah, ya, dan gak usah khawatir takut untuk infak. Justru yang takut untuk infak, ya, menghitung-hitung padahal dia harus mengeluarkan, tapi dia hitung-hitung, justru yang kayak gitu nggak diberkahi. Nabi yang mulia SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, ya, la tuki fayuka alaik, kepada seorang wanita yang biasanya mereka lebih mendetail untuk membelanjakan sesuatu, hitungnya lebih rinci. Kadang-kadang malah ketakutan, yang harusnya dikeluarin nggak mau dikeluarin. Ya, kata Nabi SAW, wahai para wanita, jangan suka ngitung-ngitung untuk mengeluarkan, membelanjakan apa yang seharusnya memang dikeluarkan. Nanti Allah hitung-hitung bagian yang diperuntukkan untukmu. Jangan hitung-hitung. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhal, kata Nabi, tidaklah engkau menginfakkan suatu infak tabtagi biha wajh Allah. Ini yang penting. Infak itu, ya, jalannya benar, dan dalam ketika menginfakkan, seorang menghadirkan niat benar-benar itu untuk Allah, karena Allah, untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat, menunaikan kewajiban misalnya, ya,
ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah. Ya, ini yang namanya ikhlas, ya. Tidaklah kau infak suatu infak yang kau di dalamnya mengharapkan wajah Allah illa ujirta biha, melainkan engkau pasti akan dapat pahalanya. Sampai sesuatu yang kau suapkan ke mulut istrimu, ya, itu pun dihargai, dinilai, ya, ketika engkau lakukan itu mengharap wajah Allah, ikhlas lillah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini, ya, jelas menunjukkan bagi kita sekalian secara umum, ya, anjuran, ya, untuk memberi nafkah, ya, memenuhi kebutuhan materi dari kebutuhan keluarga atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, pemenuhan kebutuhannya dari istri, anak-anak, ya, dan seterusnya. Dan telah jelas dari Nabi SAW bahwasanya itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan infak itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah jalan yang dibenarkan dan diarahkan oleh syariat untuk kita mengeluarkan harta kita, yaitu memenuhi nafkah orang-orang yang berada di bawah kita, kewajibannya atau nafkah mereka. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 293. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala an, dari Abi Mas'ud Al-Badri, itu dia veteran perang Badar. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ani Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza anfaqar rajul ala ahli nafaqatun yahtasibuha fahiyalahu sadaqah, muttafaqun alaih. Kalau seorang laki-laki menginfakkan kepada keluarganya suatu infak, suatu nafkah yang dia ihtisab, yang dia lakukan dalam infaknya itu ihtisab. Ihtisab ini ikhlas lillah, mengharap balasan dari Allah, ya, dipenuhi harapan ganjaran dari Allah, balasan dari Allah, dan di dalamnya juga terdapat rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menginfakkan itu juga di dalam rangka keselamatan dirinya dari siksa Allah, ya. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariran. Kami tidak memberi kalian makan kecuali karena mengharap wajah Allah. Kami tidak meminta tanda terima kasih atau balas budi dari kalian. Kami takut pada hari nanti banyak wajah-wajah itu bermuram durja, menyesali apa yang telah lewat dari kehidupannya. Artinya ini diantara orang yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga, ya, apa yang dia lakukan waktu di dunia. Ternyata dia adalah orang yang suka memberi makan, ya, dan dia memberi makan itu mengharap wajah Allah, dan karena takut hari di mana keburukan, tekanan itu merata, meluas, tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, dia memberi, ya, dia menginfakkan karena takut siksa Allah, karena takut keberatan yaumul qiyamah, ya. Dan Nabi SAW juga mengarahkan kepada kita sekalian, ketika kita infak, di antara niat salehah yang harus kita miliki adalah niat apa yang kita infakkan itu untuk atau agar kita terbebas dari api neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian akan api neraka. Buatlah tameng yang membentengi kalian dengan api neraka dengan infak, walaupun hanya sekedar sebelah korma. Kalau nggak ada yang lain, hanya sebelah korma, maka infakkan dalam rangka pembentengan dirimu yang kau harapkan dari Allah. Allah bentengkan dirimu dari api neraka. Ini diantara bagian dari niat salehah, ya, dan bagian dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu terdapat hikmah tersendiri Nabi SAW mengingatkan seorang ketika menginfakkan kepada keluarganya untuk menghadirkan ihtisab, menghadirkan harap dan takut.
ya, rasa cinta, pengagungan, ketundukan kepada Allah, ya, ketika dia menginfakkan hartanya tersebut. Ya, tentu terdapat hikmah tersendiri untuk kita pahami, ya, di mana ini adalah suatu peringatan, ini adalah suatu pengingatan dari Nabi SAW, karena banyak orang-orang yang akhirnya menginfakkan sesuatu kepada keluarganya, ketika itu adalah sesuatu yang dia lakukan menjadi rutinitasnya, ya, sehingga nggak sedikit banyak orang melakukan itu tidak menganggapnya kecuali memang adalah suatu rutinitas biasa, keharusan yang dia harus lakukan tanpa ada menghadirkan ihtisab, ya, tanpa ada menghadirkan ihtisab, karena merasa, ya, kenapa kamu infak, kenapa kamu memberi nafkah kepada anak istrimu, keluargamu, ya emang kudu kayak gitu, saya kan laki-laki, ya, akhirnya kurang rasa keikhlasan, ihtisab itu. Maka diingatkan secara khusus tentang masalah ihtisab ketika seorang menginfakkan, menafkahi anak istrinya, karena sesuatu yang dilakukan secara rutin terus menerus itu bisa berkurang rasanya, nilainya bisa berkurang manisnya amal itu, ya, karena kita jadi atau bisa menimpa kepadanya kejemuan, ya, sehingga dilakukan itu tanpa ada rasanya, nggak ada feel-nya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, makanya penting kita untuk terus memperbarui iman, ya, kembali membakar semangat dalam kebaikan, dalam ibadah. Ya, karena diri ini, terutama ketika melaksanakan sesuatu yang sifatnya rutinitas, lama-lama bisa menjadi kejemuan dan kita lupa apa yang harusnya kita hadirkan, ya, sehingga amal itu menjadi berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar lagi kualitasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya, tentunya seorang memberi nafkah kepada keluarganya, anak istrinya itu rutinitas. Ya, ya, bisa jadi akhirnya dia lupa kalau itu adalah yang Allah wajibkan kepada dia, harusnya ada ihtisab, sehingga membuat dia nggak merasa berat ketika menginfakkan itu kepada anak istrinya, ya, karena kalau tidak ada ihtisab, ya seorang akhirnya berat sebagai seorang manusia. Manusia itu nggak suka dan berat kalau dia jadi tempat bersandar. Manusia itu sifat aslinya. Dia nggak suka untuk jadi tempat penopang bersandar, nggak suka-suka. Ya, makanya penyair Arab mengatakan, latas al bani Adam hajah, was alladhi abwabuhu la tuglaq. Ya, wallahu yaghdab in tarakta su'ala wa bani Adam idza su'ila yaghdab. Jangan kalian minta-minta kepada anak Adam, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah kalau kalian tidak minta kepadanya. Anak Adam kalau diminta justru bakal marah. Itu tabiat manusia. Mereka bukan tempat untuk dijadikan tempat bersandar. Akan ada satu momen mereka akhirnya merasa keberatan, keletihan untuk berada pada posisi tersebut. Maka ini syariat yang mulia untuk menjaga pondasi kehidupan. Laki-laki yang memang harus menafkahi sehingga berjalan kehidupan ini dengan baik. Ya. Nah, dalam pemberian nafkah itu, kalau tidak dilakukan ikhlas lillah, akhirnya seseorang merasa berat, nanti dia mengungkit-ungkit dan merasa nafkah yang harus dia berikan itu sebagai satu beban, sehingga ini akan merusak jalannya apa yang harus terjadi dari siklus kebaikan itu. Kan bisa jadi di kemudian hari kalau dia nggak ikhlas, ya dia mengungkit-ungkit kepada istrinya, ya, ketika terjadi masalah, ya, atau dia mengurus anaknya semata-mata karena harapan anaknya yang menjadi sandaran di waktu tuanya, dan manusia bukan jadi tempat sandaran, dia akan kecewa untuk itu. Ya, ketiadaan keikhlasannya akhirnya menyuramkan hatinya,
ketika akhirnya dia dapatkan sesuatu di luar ekspektasi yang dia harapkan kepada manusia itu. Ya. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, ya, lihat bagaimana syariat ini menjaga orang-orang yang berada di dalamnya untuk kebaikan siklus kehidupan, ya, manfaat buat mereka. Ya, sesuatu ini dilakukan rutinitas. Dan dia bisa terjadi kebosanan, kejemuan, ya, sehingga akhirnya membuat seorang luput dari lurusnya akal, pikiran, dan tindakan ketika mendapatkan suatu kekecewaan dari orang yang biasa dia berikan nafkah. Dengan dia mengungkit-ungkit, menyakiti, yang itu membahayakan hubungan dan membahayakan amal yang telah dia lakukan dengan ungkitan-ungkitan tersebut. Agama mengajarkan untuk selalu dihadirkan itu. Sehingga apa yang kita beri, gak ada yang perlu kita sesalkan dan gak ada yang perlu kita merasa berat ketika kita memberikan kepada anak dan istri itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan kebaikannya, pujiannya, sanjungannya, kemudian balasannya. Ya, ketika pun anak ini akhirnya tidak mengembalikan kebaikan yang telah kita lakukan kepada mereka, ketika sang istri juga berada pada satu keadaan kejelekannya, ya, sehingga berbuat buruk kepada suaminya, kalau dia memang dasarnya yang dia infakkan itu ikhlas lillah, maka ya nggak ada yang perlu untuk dia bicarakan, ya, mengharapkan lawannya itu, ya, untuk mengingat kebaikan-kebaikannya dan seterusnya, yang malah bisa membuat batal amalnya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, hadis 294, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu, haditsun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, cukup dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia cukupi, yang wajib dia nafkahi atau wajib dia cukupi, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagi kita sekalian, ya, ancaman bagi mereka yang menyia-nyiakan kewajiban menafkahi keluarganya. Itu terhitung sebagai dosa. Bahkan bisa dimaknai sebagai suatu dosa yang besar. Karena di antara makna yang tersirat dari hadis ini, cukup dosa bagi seseorang. Artinya kalau dia nggak punya dosa lain yang memberatkan dia kecuali dosa ini, menyia-nyiakan kewajiban nafkah kepada keluarganya, anak istrinya, kalau nggak punya dosa lain yang menjirat dan memberatkan dia, cukup ini dosa yang harusnya mengkhawatirkan dirinya. Ya, menunjukkan ancaman yang berat bagi mereka yang meremehkan hal ini. Ya, menyia-nyiakan orang dari anggota keluarganya yang wajib untuk dia berikan nafkah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau menafkahi orang-orang yang Allah wajibkan untuk kita nafkahi, menyia-nyiakannya adalah ancaman, ya, berarti berinfak kepada mereka adalah suatu keutamaan besar. Karena begitu biasanya berjalan syariat. Sesuatu yang berat larangannya, maka lawannya adalah sesuatu yang besar pahalanya. Seperti syirik, berat dosanya. Tapi lawan daripada syirik itu tauhid, itu berada di puncak teratas pahala kebaikannya. Ya. Maka ketika menyia-nyiakan nafkah kepada anak istri adalah suatu dosa yang berat, berarti menafkahi mereka adalah kebaikan yang sangat besar. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis 295. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan,
Tidak ada satu hari di setiap pagi kecuali ada 2 malaikat turun berdoa. Turun dari langit, dia berdoa setiap paginya. Kata Nabi yang mulia SAW. Ya. Fayaqul ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata dalam doa mereka di setiap paginya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang infak. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, kalau ada masih orang bakhil dengan infak yang harus dia keluarkan setelah mendengar hadis ini adalah suatu kebodohan. Ya. Yang mendoakan malaikat, makhluk Allah yang mulia, yang mendoakan ganti bagi orang yang infak, terus kita masih takut membelanjakan harta kita. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah, sungguh sangat suatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apalagi ternyata infak itu wajib. Ya. Termasuk hadirin yang dimuliakan Allah, infak wajib itu bukan sekedar di zaman kita ya, makan, ya, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, itu yang paling utama. Ya. Di antara masuk dalam kebutuhan wajib juga untuk kita infakkan, dan jangan merasa rugi dengan apa yang kita infakkan adalah infak untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, bayaran sekolah untuk pendidikan mereka itu bagian dari infak, bagian dari nafkah yang wajib untuk kita nafkahi mereka sebagai orang tua yang berkewajiban untuk mendidik mereka. Ya, kalau kita bisa mendidik mereka di rumah, ya tentu itu lebih baik lagi. Kalau nggak bisa, ya kita harus mengeluarkan sesuatu untuk pendidikan mereka, kebaikan dari kehidupan mereka nantinya. Ya, maka itu pun suatu kewajiban, dan jangan seorang merasa berat untuk itu karena itu kewajibannya, dia keluarkan saja. Ya, dan itu pun termasuk bagian infak yang akan diganti oleh Allah, masuk dalam kategori doa malaikat ini, Allahumma anfik munfiqan khalafan. Ya, wa yaqul akhar, malaikat yang satunya berkata, Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, ya, timpakan orang yang menahan infaknya, timpakan mereka dengan kerugian. Ya, timpakan, binasakan mereka ya Allah. Ya, nggak berkah hartanya, ya, dan menjadi sia-sia hartanya. Dan banyak orang-orang yang ketika tidak atau menahan diri tidak menginfakkan hartanya pada hal-hal dan jalan yang dibenarkan, akhirnya dia malah menginfakkan kepada jalan-jalan yang Allah murkai. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil menunjukkan kita sekalian, ya, bolehnya seorang mendoakan kejelekan kepada mereka yang berbuat jelek dengan tanpa menspesifikasi siapa orangnya. Ya. Ya Allah, limpahkan laknatmu kepada orang-orang Yahud Nasara secara umum. Bukan menyebutnya secara personal. Karena menyebut secara personal doa kejelekan itu, ini termasuk bagian doa yang tidak diperkenankan. Nabi SAW pernah ketika kekalahan perang Uhud, Nabi sebutin tuh orangnya satu-satu, doa untuk laknat kepada mereka. Maka turun firman Allah menegurnya, laisa laka minal amri syai'un. Ini semua bukan urusanmu. Orang-orang yang disebut itu bisa jadi Allah ampuni, Allah terima taubatnya, atau Allah siksa mereka. Dan memang benar kenyataannya di kemudian hari, ya, orang-orang yang menjadi musuh Nabi SAW banyak masuk dalam Islam. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kalau mendoakan keburukan lebih amannya, ya doakan saja secara umum. Ini ya Allah, timpakan kejelekan buat orang zalim, ya, timpakan kepada mereka apa yang menjadi balasan amal mereka. Ya, kita juga tidak diperkenankan untuk berbuat zalim dalam doa. Mendoakan orang lain yang nggak berhak kita doakan dengan kejelekan, ini nggak akan nyampe doa tersebut. Bahkan, ya, doa yang seperti itu akan terus melayang-layang di langit. Ketika doa itu tidak sampai kepada orang yang dituju, karena orang yang dituju itu nggak berhak untuk didoakan seperti itu, balik ke yang mendoakan. Balik ke yang mendoakan. Ya.
Maka kita jangan tertipu dengan apa yang dipahami oleh umuman orang. Orang yang dizolimi doanya mustajab. Hati-hati dari doanya orang yang dizolimi. Ya benar, itu hadis Nabi. Tapi kita nggak pernah diajarin orang yang dizolimi untuk juga tidak boleh doa berlebihan. Misalnya dia dizolimi dengan dikatain monyet. Nah, dia berlebihan dengan doain kejelekan, lo monyet dan kotorannya dan kandangnya. Nah, ini melampaui batas. Melampaui batas. Dan juga kita nggak diajari kalau orang yang dizolimi, memangnya dia harus mendoakan kejelekan kepada orang yang menzoliminya. Mana dalil dari syariat kalau kita dizolimi, kita harus doa kejelekan buat yang menzolimi kita? Nggak ada. Tapi memang ada khabar dari Nabi yang mulia SAW agar maksudnya adalah buat orang-orang yang mau berbuat zalim menahan dirinya. Jangan sampai berbuat zalim. Takutlah dia kalau doa orang ini dijabah oleh Allah, dikena. Tapi juga ada masalah lain yang harus dipahami secara utuh. Yang dizolimi, kalaupun mau mendoakan kejelekan, nggak boleh melampaui batas. Karena doanya nggak ada arti. Yang menzolimi dia nggak berhak untuk didoakan seperti itu, apalagi yang didoakan sampai anak cucu keturunannya. Ya Allah, siapa yang buang sampah di tempat ini? Mudah-mudahan saya doakan rezekinya seret dan 7 turunannya. Ya urusannya apa turunannya yang lain? Dia zalim dalam mendoakan saudaranya. Ya benar salah itu buang sampah. Ya, tapi turunan-turunannya emang ikut buang sampah di situ. Kenapa dia doain juga? Nah, ini khawatir itu tidak kembali kecuali ke yang doanya sendiri. Nah, ini kita nggak diajarin. Dan juga kita nggak diajarin kalau kita dizolimin, emangnya harus doa jelek. Kenapa kita nggak doain biar yang zolimi kita dapat hidayah, ya? Atau semoga ini menggugurkan dosa kita, atau semoga Allah memaafkan dia, ya? Kenapa selalu dan harus ya orang yang dizolimi itu harus berdoa kejelekan. Ini juga harus kita pahami secara utuh, tidak secara sebagian. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi boleh mendoakan kejelekan, iya, tapi itu nggak jadi satu keharusan. Memaafkan pada satu dan banyak keadaan itu lebih baik. Mendoakan kebaikan buat orang yang menzolimi kita bisa jadi itu adalah yang lebih utama. Seperti kalau yang membuat zalim itu adalah pemimpin yang diajarin oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya justru doain kebaikan buat pemimpin walaupun dia zalim. Ya kita doain agar bukan dia tambah kena celaka, akhirnya urusan tetap kezaliman tetap ada. Kita doain dia jadi baik. Nah kalau dia jadi baik, akhirnya kan banyak orang dapetin kebaikannya. Tapi kalau kita pikirnya hanya meluapkan kekesalan kita, mudah-mudahan si pemimpin fulan ini Allah celakakan, Allah binasakan. Ya dia celaka, dia binasa. Tapi apa manfaatnya buat yang lain? Memang dengan kecelakaan, kebinasaan atau lengsernya orang tersebut merubah keadaan? Enggak juga. Bisa jadi lebih buruk keadaan selanjutnya. Kenapa nggak doain kebaikan? Kalau kita melihat pemimpin yang zalim, doain kebaikan. Biar dia jadi baik. Ketika dia jadi baik, akhirnya manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kan begitu. Ya, terkadang kita itu terlalu mengedepankan emosional kita daripada berpikir sehat. Ya, nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Seorang istri melihat suaminya menzolimi dia atau melakukan sesuatu yang mengecewakan dia. Terus dia sumpah serapah doa jelek. Nah suaminya kalau jadi jelek dia juga kan yang kena. Ini kan bodoh. Mudah-mudahan kamu celaka. Suaminya kecelakaan sakit. Dia juga yang ngerawat, dia juga yang susah. Bodoh bukan? Bodoh. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita terkadang nggak sadar kalau itu kita juga telah melampaui batas. Walaupun kita mungkin berada pada posisi orang yang dizolimi, kitanya juga ternyata orang zolim. Jadi selama ini akhirnya orang zolim yang berkutat dengan orang zolim yang lainnya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Walhal hadis yang mulia ini, ya doa malaikat tadi sudah dan jelas sebagai anjuran,
ya bagi infak yang dilakukan, apalagi itu infak kepada keluarga yang Allah wajibkan, ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 296. Rasulullah SAW bersabda, ya, ini juga sepertinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang memberi. Tangan di bawah artinya orang yang menerima. Yang di atas yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang wajib nafkahnya atasmu. Ini dalil yang menunjukkan kita sekalian seperti yang kita bahas di kesempatan yang lalu. Kalau ada berbenturan antara keluarga dengan orang tua, ya, maka siapa yang harus kita dahulukan dalam masalah nafkah ini? Hukum asalnya kita harus, terutama sebagai anak laki-laki, ya mencukupi semuanya. Gimana kayak mikirnya, pokoknya semuanya nggak boleh kita korbankan. Tapi kalau ada sampai pada satu keadaan kita nggak punya pilihan, hanya memiliki karena keterbatasan. Kalau kita ngasih ini, kita nggak bisa ngasih ini. Kalau kita ngasih ini, nggak bisa ngasih itu. Maka nafkah kepada keluarga, anak istri itu yang harus didahulukan. Ya. Di antara dalilnya ini sabda Nabi, wabda biman ta'ul. Ya. Mulailah dari orang yang menjadi kewajibanmu untuk kau nafkahi dari keluarga, itu maksudnya anak istri. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Nabi, wa khairu sadaqah ma kana an dhahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari kecukupan. Maksudnya sedekah yang tidak mengakibatkan kesempitan hati seseorang karena habis hartanya. Ya, bukan sedekah yang baik seperti itu. Ya. Itu sedekah yang sunat, apalagi, ya. Sehingga sangat keliru dan salah kalau ada dakwah yang mendasari mengajak manusia infak itu sampai habis-habisan. Ayo keluarin semuanya. Punya apa? Motor, rumah masih ada, keluarin semuanya. Katanya masuk kantong ustadz. Ya, habis itu orang pulang dia mikir jadi gila. Gua nanti tidur di mana? Pulang naik apa? Gitu. Padahal yang diinginkan oleh syariat bukan untuk memiskinkan diri ketika melaksanakan yang diwajibkan. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik sedekah an-dhahri ghinan, yang menyisakan kecukupan. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, di antara keterangan para ulama terkait kriteria bagaimana sedekah itu akhirnya menjadi sesuatu yang utama. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, mohon maaf kurang lebihnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.